saudara, bagi kita semua, salam. Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat Bapak Ibu dimanapun berada, tentu bersama saya, Pendeta Jerry Lambing sebagai host hari ini. Dalam program Berita Firman Tuhan, saya mengajak partisipasi sahabat semua, baik mereka yang bergabung di radio regional kami, di 100,8 FM Radio Amigos, Bikin Hidup Lebih Berarti, dalam interaktif sebentar. Sesudah firman Tuhan, Anda langsung bisa menghubungi di nomor tunggal kami di 085398980421, 085398980421. Dan hari ini narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Wignio Tanto MMMTH. Dan beliau tidak bersama saya di studio, tapi kami terhubung lewat via Zoom. Beliau sekarang tinggal di Jakarta. Dan sebelum kita mendengar kebenaran ini, sebaiknya kita menyapa dulu hambanya yang sudah stay tentu di depan kameranya. Shalom Pak Pendeta Wignio Tanto, apa kabar ini Pak? Shalom Pak Jerry, juga seluruh pendengar radio dimanapun berada. Oke. Kabar sangat baik Pak. Puji Tuhan. Kota Jakarta bagaimana? Aman, tentram? Aman, tentram. Sementara Pak. Oke, puji Tuhan. Ya, sahabat semua dimanapun berada, kita akan mendengar kebenaran ini. 30 menit kita akan dengar bahasan yang sangat memberkati kita. Dan setelah itu, saya mengajak partisipasi bagi semua sahabat ya, yang bergabung di radio kami dalam channel ini. Untuk pertanyaan, kami tetap akan buka, tentu sudah firman Tuhan disampaikan. Anda juga bisa mengetik lewat WA, juga di nomor yang sama. Dan tentu bagi sahabat-sahabat atau teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung juga di Zoom, dalam talk show sebentar, terakhir juga kami mengundang partisipasi Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu untuk juga bisa menambah setiap apa yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan kami buka sesudah firman Tuhan disampaikan. 30 menit ke depan kami akan mendengar kebenaran ini, dan topik kita hari ini bicara tentang tafsir Alkitab. Ya, jadi kita akan mendengar bahasan yang sungguh memberkati kita, memberikan wawasan buat kita tentang tafsir Alkitab. Pendeta Dr. Insinyur Wignio Tanto MMMTH dengan topik tafsir Alkitab. Silakan Pak Pendeta langsung buka di dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian semuanya. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak mau menjadi pandai, tetapi di mata-Mu bodoh. Ajari setiap kami, agar bisa belajar dengan benar. Bukan hanya mengisi pikiran, bukan hanya belajar secara ilmu saja Tuhan, tapi terutama belajar hidup benar. Sebab itulah tujuan akhir kebenaran itu disampaikan, agar kami semua menjadi anak-anak Allah, baik dalam status maupun dalam keberadaan kami semua. Bapak pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bolehlah. Dipaut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita pagi ini adalah tafsir Alkitab. Topik ini jarang dikhotbahkan, biasanya di jemaat-jemaat ya. Tetapi sebenarnya sangat penting. Itu sebabnya pada setiap kesempatan saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini agar semua jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun menjadi berhikmat, lebih berhikmat. Sehingga bisa membedakan mana ajaran yang berasal dari malaikat terang, mana yang benar-benar terang. Sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, maksud saya. Jadi harus malaikat terang yang benar, Tuhan sendiri. Sang kebenaran, sang terang itu. Ya. Oke, bicara soal Alkitab. Apa sih yang ada di benak
Kita semua kalau kita mendengar kata Alkitab, apa coba? Setiap orang bisa jawabnya beda-beda loh itu. Ada orang yang mengatakan kitab suci, Pak. Baik, memang Alkitab kitab suci. Apalagi kalau seandainya di rumah kita ada rak buku atau di library, di perpustakaan, ada rak-rak buku, ada buku dengan judul sejarah, maksudnya kategori sejarah. Lalu ada kategori ilmu, ada kategori agama, ada kategori puisi, dan sebagainya. Alkitab mau diletakkan di rak yang mana? Ini penting. Sebab kalau orang salah memandang Alkitab, maka ia akan menafsir Alkitab dengan salah. Membacanya juga salah. Salah mengerti. Kalau salah mengerti, hidupnya salah, salah arah, salah kebiasaan, salah pola pikir, pola perasaannya, salah semuanya. Sebab kita adalah seperti yang kita percayai. You are what you believe. Itu sebenarnya. Itu sebabnya pikiran manusia dibidik oleh iblis. Sejak di Eden. Pikirannya disesatkan oleh iblis. Supaya tidak mengerti kebenaran. Supaya lebih percaya pada sumber lain dibanding sumber Tuhan sendiri. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi Alkitab itu sebenarnya apa? Yang jelas Alkitab itu tidak dapat dibaca secara acak. Saya hari ini mau baca, Tuhan tolong kasih petunjuk. Lalu berdoa, lalu Alkitabnya dibuka begitu, terus ini dia yang buat saya. Nggak bisa. Alkitab bukan random. Bukan acak. Ya. Atau menurut keinginan diri sendiri. Saya mau cari semua yang soal berkat di Alkitab. Karena saya suka berkat. Semua yang berkat dicari. Nggak bisa begitu. Alkitab itu kumpulan kitab yang jenisnya banyak sekali. Ada sejarahnya. Ada apa lagi? Puisi. Ada narasi. Ada gospel. Kabar baik. Injil. Ada apa lagi? Ada apokaliptik. Cerita tentang masa depan. Dan sebagainya. Ada Amsal. Ajaran-ajaran kebijaksanaan. Macam-macam. Jadi setiap kita baca harus sesuai caranya, cara bacanya. Ya. Di samping itu Alkitab itu satu keseluruhan. Satu paket. Nggak bisa dipilih-pilih. Harus satu paket. Ibarat obat. Ingredientnya harus semuanya. Nggak bisa dipilih, saya mau yang manisnya aja. Yang pahitnya dibuang, nggak jadi obat. Banyak orang begitu. Memperlakukan Alkitab seperti kumpulan mantra. Diambil sebagian, lalu diartikan suka-suka sendiri. Dipakai suka-suka sendiri. Bahkan dalam dunia pergerejaan, seringkali nama Tuhan Yesus dipakai sembarangan. Kalau pengen sesuatu dalam nama Yesus katanya. Itu sembarangan itu. Padahal di Alkitab sudah diberi contoh. Nggak baca sih. Nggak menafsir dengan benar. Di Alkitab dikatakan apa? 7 anak skewa itu mengusir setan pakai nama Yesus juga. Tapi ia malah digebukin dan ditelanjangi oleh setan dan lari tunggang langgang. Apakah nama Yesus tidak berkuasa? Ayo, artinya apa? Menafsirnya salah. Nama Yesus nggak bisa dipakai oleh sembarangan. Oleh orang sembarangan. Kuasanya nggak turun, bukan dalam lafalnya yang berkuasa itu. Bukan dalam hurufnya. Tapi memang kuasanya yang turun. Makanya nama Yesus hanya bisa dipakai oleh orang benar. Orang yang nggak benar percuma. Ya, jangan sembarangan baca Alkitab. Jadi bukan kumpulan mantra atau kumpulan ayat-ayat yang berdiri sendiri-sendiri. Alkitab itu berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu.
lengkap, tidak boleh dipotong-potong. Saling terkait, saling menjelaskan satu sama lain, saling melengkapi, itu Alkitab. Ya. Terus firman itu juga progresif. Ada perkembangannya. Dulu kita jadi bukan kumpulan mantra atau kumpulan ayat-ayat yang dahulu kitab Kejadian itu begitu. Nah, setelah itu bagaimana lanjutannya? Nah, harus dilanjutkan, harus dibaca secara utuh, secara konteks, makna tersurat maupun tersiratnya. Konteks dekat, konteks jauh. Supaya apa? Supaya kalau ibarat puzzle itu ya Bapak Ibu ya, kan itu terdiri dari potongan kecil-kecil tuh. Nah, potongan kecil-kecil itu kalau disusun dengan urutan yang benar dan seluruhnya lengkap, maka kita akan melihat gambar besarnya. Banyak orang hanya dapat satu potong, lalu mencoba cerita tentang gambar besarnya. Kemungkinan besar akan bias. Kemungkinan besar salah, karena belum melihat gambar besarnya. Cuma mereka-reka. Kalau dalam bahasa logika itu melakukan induksi, metode induksi. Tahu sedikit, membuat kesimpulan yang general, yang umum. Bisa salah, bisa benar. Tapi kemungkinan besar salah. Seseorang harus tahu gambar besarnya dulu, utuhnya dulu. Barulah setiap ayat yang kita baca, kita tahu arahnya pasti benar. Karena gambar besarnya sudah tahu. Itulah metode deduksi. Makanya sangat penting seseorang belajar tafsir Alkitab supaya ia menguasai dulu seluruh maksud pesan itu supaya mengerti dengan lengkap, jelas, dan benar. Konteks sesuai yang dimaksud oleh Alkitab. Banyak orang nggak begitu loh, saya itu heran. Heran. Banyak doktor teologi juga percuma, nggak begitu ternyata. Mereka pilih-pilih ayat gitu. Kok bisa ya, sudah doktor loh padahal. Ini seperti zamannya Tuhan Yesus. Dahulu Tuhan melihat berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kan khatam Taurat, hafal mati, strict ahli kitab, lebih dari doktor teologi. Tapi Tuhan berkata begini, kamu pikir kamu belajar kitab suci itu terus kamu bisa hidup kekal begitu? Padahal seluruh kitab suci itu bercerita tentang aku. Tapi kamu nggak mau datang kepadaku. Orang suka ilmunya, tapi tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mau join ke Tuhan. Ini penyakit para teolog memang. Nggak semua, tapi banyak yang begitu. Merasa berilmu, merasa lebih dibanding yang lain. Hanya karena pengetahuan teologinya. Padahal hidupnya nggak benar. Tahu dari mana? Ngomong saja tidak punya etika di internet. Memfitnah sembarangan dan sebagainya. Ya, oke, kembali ke tafsir Alkitab. Tafsir Alkitab ini Tuhan pernah bicara begini terhadap orang-orang di sekelilingnya. Yohanes 8 ayat 43. Yohanes pasal 8 ayat 43. Saya bacakan ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Padahal hari itu Tuhan berbicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang sekelilingnya. Tuhan tidak bicara dengan bahasa asing atau apa, tentu dengan bahasa lokal. Kemungkinan besar bahasa Aram. Tentu orang mengerti seperti kita, saya bicara bahasa Indonesia. Bapak Ibu tentu mengerti yang saya maksud. Kata-katanya. Tetapi sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kalau orang baca ayat ini agak bingung ya kalimatnya itu ya. Dalam teks asli, dalam kalimat sederhana kira-kira begini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti kata-kataku? Sebab kamu tidak ngerti maksudku. Kamu ngerti sih kata-kataku itu perkatanya, tapi kamu nggak ngerti maksudku. Nah,
Maksud ini adalah konteksnya. Konteks besarnya kamu nggak ngerti. Kamu suka baca ayat, kamu artiin dengan pengertianmu sendiri. Kamu nggak ngerti. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika itu. Ya, kamu nggak mau datang kepadaku sehingga dapat hidup kekal. Kamu pikir kalau kamu tahu teologi lalu kamu bisa hidup kekal gitu? Nggak bisa, kecuali datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau seseorang baca Alkitab salah itu kira-kira kenapa ya sebabnya? Kemungkinannya ya Bapak Ibu ya, minimal 3 dulu deh. Masih banyak yang lain. 3 ini yang pertama motifnya salah ketika baca Alkitab. Membaca Alkitab dalam rangka aku mau diberkati, aku mau cari apa berkat itu di Alkitab. Nggak salah sih kalimatnya. Tapi kalau motifnya hanya itu, bukannya Tuhan maunya apa ya dalam hidupku, aku mau lakukan apa ya. Nah, berarti nggak sampai dia. Motifnya salah. Yang kedua, orangnya cinta dunia. Cinta dunia begitu dengar kata berkat di Alkitab, langsung diartikan duit, 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 duit. Terus begitu. Kekayaan jasmani, kekayaan di bumi. Begitu terus, padahal berkat yang utama bukan itu. Makanya dia tidak mengerti. Berkat Abraham diartikan kekayaan dunia. Dia nggak ngerti. Ya. Lalu yang sederhana aja salah konteks. Ketika membaca Alkitab, ayat-ayat, salah konteksnya. Kenapa? Karena tidak dibaca lengkap perikopnya. Cuma satu ayat lalu diartikan sendiri itu. Nah itu masalahnya parah ini. Makanya diperlukan suatu metode yang namanya hermeneutika. Hermeneutics. Ilmu menafsir Alkitab. Bagaimana membaca Alkitab yang benar. Supaya kita mengerti maksudnya Alkitab itu apa. Bukan supaya aku ingin begini, ingin begitu. Ya, oke. Yang pertama, motif harus benar. Kalau motifnya salah, nanti semua orang belajar Alkitab suka-suka sendiri. Manusia itu hidup digerakkan oleh motif yang ada dalam dirinya. Motif yang salah pasti ditolak Tuhan. Ya, jadi penting memiliki motif yang benar. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jangan perasaan sendiri, pikiran sendiri. Harus berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Supaya frekuensi kita sama. Kalau dalam bahasa untuk ilustrasi boleh, frekuensinya sama dengan Tuhan sehingga nyambung. Yang diinginkan Bapa di surga itu kita itu jadi anak. Kalau anak itu bukan cuma KTP-nya yang anak atau kakaknya, kartu keluarganya yang anak, tapi sifatnya, karakternya, semuanya itu memang anak Allah. Anak Bapa di surga, ya. Begitu. Tuhan sangat tidak suka sama orang yang mencari Dia. Ada motif tertentu. Misalnya, kalau ikut Tuhan Yesus dikasih roti nih, makan roti. Soalnya 5.000 orang diberi makan kan, roti dan ikan. Wah, yang begitu-begitu ditolak sama Tuhan. Kamu mencari aku, cuma mau makan roti dan kamu kenyang. Bukan melihat tanda-tandanya. Bukan melihat kamu mau kubawa kemana. Bukan mau belajar kepadaku, cuma mau cari roti. Demikian juga dengan banyak orang mencari Tuhan Yesus hanya untuk mencari mujizat. Ditolak oleh Tuhan. Cuma cari Tuhan Yesus, cuma cari mujizat. Ini ibarat orang cari mertua, cuma cari kekayaannya. Ini ditolak loh. Ayo, siapa yang nggak setuju? Percaya Alkitab nggak? Dibaca, Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Nggak baca Alkitab sih. Bacanya ayat-ayat tertentu, milih-milih. Jadinya parah. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem, sementara Tuhan Yesus di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya.
Percaya loh orang-orang itu. Mengapa percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Melihat mujizat maksudnya. Kan Tuhan Yesus kemana-mana buat mujizat. Nah orang-orang jadi percaya karena melihat mujizat itu. Tapi apa responnya Tuhan? Ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka. Tuhan tahu. Mereka kalau datang itu cuma mau makan roti, kenyang, cuma cari mujizatnya. Udah. Nggak nanya, nggak belajar Tuhan. Setelah aku disembuhkan dengan mujizat, apa yang harus kulakukan? Memangnya sudah selesai? Ada follow up-nya, ada tindakan lanjutannya. Ada tuntutan. Kalau kita mau ikut Tuhan, tuntutannya berat. Siapa bilang gratis? Itu ajaran yang salah itu dari dulu. Gratis katanya. Yang dimaksud gratis itu Tuhan mati di kayu salib. Kita nggak berbuat apapun, Tuhan sudah menebus dosa. Itu benar, cuma-cuma. Ia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Benar. Tapi setelah ditebus, baca itu di Alkitab. Kamu orang berhutang. Setelah ditebus, jangan buat dosa lagi maksudnya. Kamu berhutang ya, harus bayar. Bayar apa itu? Supaya hidup menurut roh. Bukan hidup menurut daging. Percuma kau ditebus, hidupnya dalam daging terus. Nggak bertobat. Binasa. Siapa bilang Yesus mati di kayu salib lalu semua orang selamat? Tidak. Siapa bilang kalau Yesus mati di kayu salib orang Kristen pasti selamat? Enggak. Kristen kan cuma KTP-nya. Benar-benar Kristen enggak? Murid Kristus apa enggak? Itu kelihatan nantinya. Ya. Jadi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Orang-orang yang cari mujizat tok. Jangan dipotong ya kata-kata saya ya. Orang cari mujizat enggak salah. Tapi harus dilanjutkan untuk hidup benar, untuk berubah. Bukan yes, ngalami mujizat, udah selesai. Itu salah itu. Itu sama aja orang anak kita disekolahkan gitu. Sekolahnya cuma SD kelas 1. Habis lulus, yes, sudah lulus. Belum, itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa. Mujizat yang ada di fisik kita ini sembuh. Itu bukan apa-apa. Ada gunung yang harus pindah. Kelicikan kita, kejahatan kita. Seluruh manusia lama kita. Itu yang harus pindah, harus keluar, harus dilepaskan, harus mengalami pelepasan yang sebenarnya. Ya, kembali ke motif. Jadi kalau motifnya salah, jadi salah. Waduh, kenapa begitu ya? Banyak orang kalau datang kepada Tuhan bukannya mempersoalkan sikap hatinya loh. Alkitab dianggap seperti belajar matematika. Oh, saya ngerti. Ngerti juga percuma, ngerti cuma dinalar. Tapi begitu hidup, ngomongnya kotor, menyerang sana, menyerang sini, memfitnah. Percuma. Semuanya itu percuma. Ya. Oke. Tuhan memberikan satu ilustrasi lagi yang sangat penting. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan perlahan-lahan ya. Baca ya. Oke, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Orang-orang teriak Tuhan tiap hari, percuma. Bukan orang yang teriak Tuhan yang masuk surga. Tapi yang bagaimana? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin ya. Teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tapi hatimu jahat terhadap sesama, tidak mengasihi sesama, tidak melakukan kehendak Tuhan. Percuma. Masa begitu aja nggak ngerti? Ayatnya jelas. Nggak mau baca sih. Alkitab diperlakukan sebagai kumpulan ayat. Itu semua berkesinambungan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang-orang ini bernubuat demi nama Tuhan.
Dan mengusir setan demi namamu, mengusir setan pakai nama Tuhan. Dan setan pun pergi. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini bukan orang-orang yang aneh-aneh loh. Ini yang mengusir setan semuanya pakai nama Tuhan, mujizat juga. Tapi ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang dimaksud? Kalau seseorang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka itu disebut kejahatan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik itu. Oh bukan Pak, itu nabi palsu. Hal pengajaran yang sesat itu Pak maksudnya. Ya itu yang dimaksud Tuhan memang. Siapa itu? Ya semua yang mengajarkan dan melakukan itu tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah nabi palsu. Ya. Apalagi kalau bernubuatnya palsu. Waduh, itu mah lebih parah dari ayat ini. Ada loh orang bernubuat, Tuhan Yesus datang nanti bulan depan. Nggak terjadi. Cengengesan habis itu. Sampai hari ini khotbah terus. Nggak bertobat, khotbah terus. Mestinya minta maaf dong. Maaf ya saudara, kemarin itu sebenarnya bukan nubuat sih. Saya mimpi atau saya ada ide. Nah, kalau begitu masih lumayan, jujur. Alkitab dikarang-karang sendiri, bukannya membaca yang benar. Ini loh yang menyebabkan banyak orang nggak mengerti. Akibatnya tidak mengalami hal-hal yang luar biasa. Padahal Alkitab itu luar biasa. Ya, ada banyak kasus-kasus lain selain itu. Ya, nah contoh langsung contoh yang nyata aja deh, yang kita hadapi. Beri 10% persepuluhan. Nanti kamu dibalas Tuhan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Maaf ya, itu tidak ada di Alkitab. Itu pikiranmu sendiri. Kau maunya penggandaan uang, kayak datang ke dukun. Setor berapa, dikembalin berapa. Coba dipikir baik-baik dan jujur. Kita persembahkan nih. Balikin ya Tuhan ya. 30, 60, 100. Apa itu? Apakah itu persembahan atau dagang? Dagang aja nggak ada yang untungnya 30 kali lipat. Saya kasih tahu. Mau ngerampok. Itu ajaran banyak orang nggak sadar bahwa itu salah total. Menyebabkan pikiran orang Kristen rusak cara mikirnya. Datang ke Tuhan cuma mau dapat persembahan. Nih perpuluhan nih. Dibalas ya Tuhan. Gitu. Itu salah. Seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Kita kasih berapapun, itu milik Tuhan. Nggak pantas kita minta balasan. Lagi pula Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Memangnya perlu didikte begitu. Udah deh, jangan ngarang-ngarang deh. Di Alkitab nggak ada sama sekali ayat itu. Yang ada adalah begini, kalau firman itu ditabur, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apanya yang berbuah? Hidup orang itu. Yang ditabur apa? Firman. Jangan diganti persepuluhan. Ini menyebabkan orang-orang pikirannya salah, pengajarnya salah ini. Jangan ikut pengajar yang seperti itu. Kalau kita dulu buat salah ya sudahlah, itu dulu. Ke depan jangan lagi ya. Mau belajar Alkitab nggak? Kalau mau belajar ikuti kata Alkitab, jangan ngarang-ngarang sendiri. Ini yang parah itu manusia suka mengarang-arang sendiri. Klaim janjinya. Janji yang mana saya mau tanya? Aku pengen tas Pak. Aku klaim janjinya. Tas kok diklaim ke Tuhan. Pernah Tuhan janji beliin tas. Ini sesuatu yang rohani direduksi menjadi hal-hal remeh. Mau punya tas, mau enggak penting. Saya kalau belanja pakai tas kresek. Aduh, tas kresek emang kenapa? Enggak penting lagi. Tas saja pakai melibatkan Tuhan. Yang pantas mengklaim kita itu Tuhan. Nanti kalau kita mati, hidupmu buat apa selama ini? Sudah aku kasih talenta. Nah, begitu harusnya, ya. Nah,
Banyak orang datang ke Tuhan tuh motifnya gini loh, hidup jadi gampang. Anakku kalau mau pinter, didoakan saja. Pinter. Akibatnya nggak jadi pinter. Aku hidup tidur saja diberkati, Pak. Ada ayatnya. Tuhan memberkati engkau selagi engkau tidur. Jadi aku tidur nanti ada yang kirimin duit, Pak. Ini loh yang ayatiah begini. Tidak konteks, sesuai konteksnya. Jadi salah pengertiannya, ya. Padahal Alkitab mengajar loh, memberi itu tanpa pamrih. Kalau kita memberi jangan mengharapkan balasan. Lah kok diajari menuntut balasan dari Tuhan. Motif yang benar, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Seperti Tuhan Yesus. Itu yang benar. Hidupku adalah untuk melakukan kehendak Dia. Baik aku makan atau minum atau apapun, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Itu yang benar. Datang kepada Tuhan kok hitung-hitungan. Ayat-ayat dipakai untuk pembenaran diri, bukan kebenaran. Ya. Banyak orang begini loh. Oke, sebelum waktunya cepat sekali ya. Banyak orang itu tidak mengerti bahwa ayat Alkitab itu terikat satu sama lain. Jadi nggak boleh kita baca satu ayat lalu mengambil kesimpulan. Tidak boleh. Contohnya, ketika KKR di, ditulis oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kita sudah bahas soal ini ya. Konteksnya kalau kita lihat itu berlaku hanya untuk orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Lagi pula sembuhnya itu sembuh dari kesesatan. Coba dibaca deh ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu namanya konteks dekat. Ya, konteks dekatnya tidak dilihat, apalagi konteks jauhnya. Ini menjadi masalah besar karena orang tidak membayangkan bahwa Alkitab itu huruf-hurufnya membentuk kata, kata membentuk kalimat, kalimat membentuk perikop, kalimat membentuk ayat-ayat, lalu perikop, perikop membentuk pasal, pasal membentuk kitab, kitab membentuk perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan itulah Alkitab. Nggak bisa dipilih-pilih sedikit. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu membaca satu buku. Ya. Terus bacanya cuma halaman tertentu saja. Kira-kira bisa mengerti nggak satu buku itu isinya apa? Coba bayangkan kalau ada dokter yang belajarnya itu dari buku kedokteran yang banyak, belajarnya cuma satu buku terus cuma halaman tertentu. Jadi apa itu nanti? Sama. Kalau kita baca Alkitab, cuma tertentu saja. Ayat hafalan nggak masalah. Tapi jangan cuma itu loh ya, bacanya harus lengkap. Satu, harus sesuai konteks dekatnya. Saya mau berikan contoh ya, mengulang sedikit yang lalu. Oleh bilur-bilurnya ini contohnya ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan Yesus yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jelas itu. Supaya kita, nah kitanya ini siapa? Seringkali kita itu kita Pak, orang Kristen. Siapa bilang? Periksa teks Alkitab. Di situ dijelaskan loh padahal. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau orang yang hidup dalam dosa, sorry ya bro, sis, ayat ini tidak buat kamu. Karena kamu hidup dalam dosa. Ayat ini hanya untuk yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Kitanya itu. Kita yang dimaksud di sana itu. Nah, kalau orang nyeleneh lagi, aneh lagi, dia bilang begini, tuh Pak, kita sudah mati terhadap dosa. Tuh Pak, kita sudah mati terhadap dosa. Dan kita sudah hidup untuk kebenaran. Itu ayatnya. Loh, ini kondisi bro, kalau baca Alkitab itu yang benar. Jika telah mati, maksudnya gitu, terhadap dosa. Ini kondisi.
Ya, jangan dirubah-rubah. Nah, barulah setelah itu oleh bilo-bilonya kamu telah sembuh. Nah, kamu yang telah sembuh ini orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kalau enggak masih sakit jiwa. Tahu dari mana? Coba dibaca ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu masih nyambung dari ayat 24, bukan berdiri sendiri-sendiri seperti mantra, bukan. Ini namanya konteks dekat. Kalau kita mau tahu arti suatu ayat, harus baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Nanti ada penjelasannya di sana. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuh dari kesesatan. Ya, ini contoh konteks dekat. Satu lagi contoh konteks dekat. Ini yang paling terkenal nih. Maleakhi 3 ayat 10. Contoh-contohnya yang ada-ada saja, yang sudah umum aja biar kita semua mengerti. Nggak usah yang ayat lain. Contohnya jelas kok. Ayat Maleakhi 3 ayat 10 sering dipakai orang pengkhotbah siapapun, seneng gitu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, ini seringkali nggak dibaca teliti juga. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, bukan dikantongin. Ya, meskipun kalau itu untuk hidup karena pas-pasan nggak salah juga. Ya, nah ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini dipakai untuk, waduh, kita kasih persepuluhan, tingkap langit saja dibuka loh, gitu ya. Kalau cuma satu ayat, kelihatannya ini benar. Coba dicek ini konteks dekatnya, benar nggak Tuhan ngajarin, ini dalam rangka mengajar kita? Ini kan kitab Maleakhi ini kan ditulis oleh Nabi Maleakhi, ya kan? Ditujukan kepada siapa? Kepada umat Israel di zaman itu. Di zaman itu ya, bukan kepada kita juga. Ini ditulis untuk umat Israel zaman itu. Lah, ini sebenarnya Tuhan sedang marah terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel ngakalin Tuhan. Persembahannya diakali. Sehingga Tuhan bicara begini, kalau kamu kasih persembahan masa tingkap langit gak kubukakan? Ini Tuhan lagi marah loh sama penerima kitab ini, yaitu Israel. Ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Taunya bagaimana? Ayat 9-nya jelas sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa. Ini Tuhan lagi marah-marah lah, kok ayat 10-nya kita pakai. Kalau kita pakai ayat 10 itu artinya apa? Artinya kita sedang mendudukkan diri sebagai bangsa Israel yang sedang dimarah-marahin Tuhan, yang sedang dikutuk oleh Tuhan. Ayat 9-nya dibaca itu kalau nggak percaya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku ya kamu seluruh bangsa. Ini Tuhan lagi marah-marah, kita menyisip tiba-tiba kita duduk di situ. Enggak Pak, aku nggak mau ayat 9, ayat 10-nya aja. Ada yang begitu sama saya. Kamu pikir Alkitab bisa dipilih-pilih? Ini loh yang orang salah ini. Baca Alkitab milih-milih. Ini kalimatnya lagi Tuhan marah apa enggak? Tapi Tuhan bisa memberkati kita, Pak. Itu tidak diragukan. Tapi bukan ini ayatnya, ini lagi marah. Gitu loh. Jadi ini lagi cerita menafsir Alkitab yang benar tuh begitu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau belajar itu belajar sama orang yang benar, jangan pada orang yang sembarangan. Tahu dari mana sembarangannya? Lihat motivasinya, lihat attitude-nya. Apakah ia khotbah itu nyerang sana, nyerang sini, ngatain orang tertentu, nyebut nama, padahal yang dijelaskan sama dia tidak sesuai kenyataan. Itu fitnah loh. Jadi kalau kita mendengar seseorang kita bisa merasakan spiritnya. Waduh ini kok panasan nih orang ini ya. Aduh repot jadinya. Kita belajar Alkitab tuh maunya justru kita mengerti kehendak Tuhan. Kok malah jadi begini? Ya, oke. Jadi kalau dalam bahasa bahasa teologis itu dipakai
istilah eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu membaca Alkitab, mengeluarkan dari Alkitab apa maksudnya, kita dengerin aja. Jadi sesuai Alkitab aja, nggak usah pakai pikiran sendiri. Tapi kalau eisegesis, itu memasukkan pikiran sendiri ke dalamnya, itu tadi. Maleakhi 3 ayat 10 dipakai, padahal tuh Tuhan lagi marah. Oleh bilur-bilur kamu sembuh, sembuh dari kanker, sembuh dari ini, eisegesis. Padahal itu maksudnya sembuh dari kesesatan. Tuhan datang jauh-jauh dari surga, memberikan diri. Itu mau menyelamatkan kita, bukan cuma mau memberkati secara jasmani. Jasmani nggak terlalu penting, ada boleh, nggak boleh. Murid-murid Tuhan bahkan miskin semua, mati bahkan akhirnya. Ini banyak orang nggak belajar dengan benar, kenapa ya? Saya tidak tahu sebabnya. Kok sukanya yang begitu-begitu gitu. Jadi kita harus mengerti secara lengkap. Ingat ya tadi ya, konteks dekat, konteks jauh. Itu dulu. Eksegesis, jangan eisegesis. Membaca apa adanya maksud Alkitab. Jangan memasukkan menurutku Alkitab begini. Menurut Alkitab bagaimana yang benar? Bukan menurutku, menurut Alkitab. Nah, untuk itu memang kita harus tahu prinsip-prinsip menafsir Alkitab. Hari ini waktunya tidak cukup kalau untuk membahas tafsir Alkitab secara lengkap. Karena kalau di sekolah teologi pun itu 1 semester juga nggak selesai sebenarnya. Tapi prinsip umumnya gini Bapak Ibu. 1, perhatikan motivasi seseorang. Kedua, jangan memasukkan ide ke dalam Alkitab. Baca Alkitab maksudnya apa. Jangan pilih-pilih ayat. Minimal 1 perikop, perhatikan konteksnya dengan benar. Ya, kita harus baca Alkitab maksudnya apa. Itu yang penting. Ingat, Alkitab kalau diartikan dengan benar, itu adalah pesan Tuhan dari surga. Kitab suci. Tetapi kalau diartikan menurutku, itu Alkitab nggak jadi kitab suci isinya. Karena salah mengerti manusia. Alkitabnya tetap kitab suci. Tapi yang sampai ke pikiran manusia yang salah baca tadi, tidak sesuai yang dimaksud oleh kitab suci. Terutama untuk orang-orang yang sudah mengerti, meskipun pengertiannya benar, misalnya. Tapi hidupnya, etikanya nggak ada. Wah, itu sudah omong kosong itu. Ia membedakan antara teori dan praktek. Hidup dalam dualisme. Kalau ngomong Alkitab pintar. Tapi hidupnya, waduh, berlawanan dengan apa yang dia khotbahkan. Hari ini di sosial media, banyak sekali orang yang mulutnya itu bukan orang percaya. Meskipun ia bicara teologi. Tidak takut Tuhan. Padahal kalau kita ngomong itu ya, bicara pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik itu. Bukan untuk ini, si ini sesat, si itu sesat, menyebut nama gitu. Waduh, itu tidak beretika. Itu bahkan melanggar undang-undang ITE loh kalau di dunia ini. Anak-anak Allah, anak-anak kebenaran, itu jauh melampaui apa yang ada di pikiran. Jauh melampaui ilmu, sekedar ilmu. Kebenaran untuk dikenakan dalam hidup kita, bukan untuk diteorikan. Amin. Baik, kalau gitu silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang raise hand, Ibu Lilis Bernadi. Silakan. Ya, silakan Bu Lilis. Halo Pak Wijo. Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya untuk mengerti Alkitab itu satu harus dibaca secara utuh, lihat konteks yang tersirat dan tersurat. Nah, supaya saya tidak salah menangkap ini Pak, saya ada pertanyaan dari kitab Wahyu. Cuman kan selama ini saya rindu mempertanyakan kepada orang yang saya percaya, salah satunya Pak Wijo yang telah saya lihat track record-nya Pak. Kalau boleh saya bertanya di Wahyu 2 ayat 24 Pak. Ini sudah saya underline dari dulu, saya bertanya tapi sepertinya saya belum dapat gitu Pak. Di dalam Wahyu 2 ayat 24 boleh saya baca ya Pak ya? Ya, silakan. Tapi kepada kamu ini untuk jemaat Tiatira, tetapi kepada kamu yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, maksudnya ajaran yang sesat dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis,
Nah, ini yang saya underline, Pak. Yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Maksudnya itu apa? Karena kan selama ini saya lihat Lucifer itu apa, kan Bapak pernah sharing firman ya, oh Lucifer itu sebenarnya bukan nama iblis. Nah, ini saya rindu, Pak. Apa maksudnya, Pak? Menyelidiki seluk iblis itu apa maksudnya, Pak? Baik. Makasih. Jadi begini, kitab Wahyu ini penuh dengan lambang dan paling sulit dibaca memang. Nah, salah satu prinsip kalau kita baca Alkitab, kalau kita menemukan satu ayat yang sulit, tapi ada satu topik apa yang dibahas, carilah ayat-ayat lain yang topiknya sama, tapi mudah dimengerti. Pasti dapat intinya. Sementara yang sulit kan butuh eksplorasi lebih lanjut ya, teks aslinya apa, latar belakangnya apa, kan begitu. Nah, caranya begitu. Nah, terus yang lain adalah itu tadi yang saya bilang konteks dekat tadi. Coba kalau kita ayat 24 seperti itu, kalau kita baca ayat 25-nya maka jelas. Ini namanya konteks dekat. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Apa kira-kira? Injil yang benar, kebenaran, pegang itu sampai aku datang. Jangan kamu dengar ajaran-ajaran lain. Ajaran lain itu ya dianggap seluk-beluk iblis itu. Berarti seluk-beluk iblis itu adalah ajaran lain ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Seperti itulah konotasinya ya, Pak ya. Ajaran lain seluk-beluk iblis itu adalah ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Ya, baik. Betul. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Berkati. Oke, terima kasih Ibu Lilis ya untuk pertanyaannya, dan sekali lagi saya beri kesempatan untuk baik mereka yang bergabung di Zoom, bahkan bagi sahabat yang sedang mendengar di channel kami lewat radio regional 100,8 FM, Radio Amigos Bikin Hidup Lebih Berarti. Jika ada pertanyaan silakan Anda langsung saja menghubungi nomor tunggal kami di 0853 98980421. Dan Anda juga bisa mengetik di WA di nomor yang sama. Dan masih di topik menafsir firman Tuhan. Selain Ibu Lilis, mungkin ada lain Pak Irwan ini, Pak Irwan Musli, saya lihat juga semangat ini. Silakan Pak Irwan. Shalom Pak Winyo. Pertanyaan di chat, Pak. Shalom Pak. Pertanyaan Ada saya. pertanyaan di chat, saya bacakan. Ya, sudah, silakan. Silakan Pak Irwan. Pertanyaan saya adalah mengenai pengertian saya kadang-kadang tahun lalu misalnya lalu berubah tahun ini. Jadi sepertinya menurut saya kebenaran yang saya ketahui waktu itu sekarang agak berubah. Jadi apakah kita bisa beritahu, masih kita asumsi bahwa kebenaran itu, pengertian itu akan berubah dinamik gitu. Jadi kita harus haus dan lapar setiap waktu. Dan juga banyak ayat-ayat yang sepertinya berdasarkan kebudayaan pada zaman dahulu itu, Pak. Apakah berarti itu sesuatu yang kita bisa tanggalkan dengan mudah, atau mungkin kita harus mencari maknanya dalam arti yang lebih dalam misalnya? Dan juga bagaimana dengan zaman sekarang, zaman now, Pak? Banyak hal-hal yang kita mungkin perlu menerapkannya dalam arti konteks Alkitab gitu, Pak. Ya, baik. Pak Irwan, jadi kalau kita baca Alkitab itu ada unsur budaya di sana. Bahkan hukum peraturan-peraturan Taurat ada yang dibatalkan, Pak. Contohnya apa? Sunat fisik. Di hari ke-8 bayi harus disunat. Harus loh, Pak. Tapi hari ini Pak itu dibatalkan. Wigno, Shalom ya. Pak Wigno. Kita Shalom. boleh pending dulu, ada yang masuk ini telepon, saya terima dulu ya supaya bisa. Oh ya, oke. Ya, Shalom Pak, selamat pagi, dengan Bapak siapa ini? Shalom, selamat pagi Pak, dari Bapak Robert. Ya, Bapak Robert, langsung saja pertanyaan singkat, silakan Pak Robert. Oh iya, saya baru baca dari kitab Raja-Raja ya, ada satu agama yang penyembah Baal itu mencium benda mati, itu apa masih ada sampai sekarang yang agak mirip agama tertentu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Robert. Pak
Wigno dengar pertanyaannya tadi? Kurang jelas, Pak. Dia mengutip tentang di satu raja-raja tentang penyembahan kepada patung berhala. Apakah masih ada sampai saat ini? Itu yang dia Oh, tanyakan. cuma itu ya. Oke, Ya. baik. Halo, silakan. Kenapa, Robert? Kenapa? Tentang mencium benda mati itu yang kayaknya masih ada agama sampai saat ini masih ada agama tertentu mencium sesuatu sebagai tanda penyembahannya. Terima kasih. Oke, mencium benda mati. Apakah masih ada sampai saat ini agama-agama yang melakukan hal itu? Itu pertanyaannya. Silakan, Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan mencium benda mati itu kan tergantung konteksnya ya, Pak. Kalau kita mencium parfum kan benda mati juga. Ya. Kalau saudara-saudara kita yang Katolik mencium salib, ya itu kan bukan menyembah patungnya itu, bukan. Tapi ada agama zaman dahulu yang mungkin menyembah dewa-dewa, itu dewanya dijadikan patung dan sebagainya. Ya tergantung itu penyembahan apa bukan. Nah itu yang penting. Nah zaman sekarang yang penting adalah jangan ada berhala di antara kita. Yang penting kita langsung saja ke Tuhan. Gitu. Dan dalam seluruh hidup kita ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Wigno. Mungkin sambung aja dari pertanyaan Pak Rusli mungkin bisa diteruskan. Oke, Pak Irwan, saya jawab dulu ya. Jadi dalam Alkitab itu memang ada budaya, unsur budaya. Nah, unsur budaya itu tidak harus kita ikuti. Misalnya, zaman dahulu Tuhan Yesus pakai jubah. Apakah kita sekarang harus pakai jubah seperti Tuhan Yesus? Kan tidak. Ya. Model rambut dan sebagainya, tidak. Inti dari kebenarannya yang harus kita mengerti. Makanya itu namanya kontekstualisasi, Pak Irwan. Kita harus mendaratkan kebenaran yang murni. Budayanya nggak perlu. Gitu. Ya. Mau diikuti boleh, nggak boleh. Tapi jangan jadi orang aneh di tengah-tengah dunia ini. Kita harus seperti Rasul Paulus. Bagi orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Seolah-olah. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seolah-olah orang yang lemah juga. Untuk memenangkan Injil. Gitu ya. Yang kedua, soal truth tadi. Kebenaran. Apakah kebenaran itu berubah-ubah ya Pak? Tidak. Kebenarannya tidak berubah. Manusianya, kitanya yang punya pengertian bisa berubah. Oh dulu salah, sekarang yang benar ini. Coba dites, benar ternyata. Nah, gitu Pak Irwan. Jelas ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Wigno Ya, atas penjelasannya dan atas pertanyaan dari Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan masih ingin bertanya, silakan. Dan saya membuka juga kesempatan untuk teman-teman yang lain. Ada Pak Suyono, Blitar. Silakan Pak Suyono, mungkin tambahan dalam topik ini atau ada pertanyaan silakan. Blitar ini, silakan Pak. Ya, selamat pagi, terima kasih. Apa kabar Pak Wigno? Baik. Cuma satu kali ketemu di Blitar, tapi saya ingat terus. Terima kasih atas sharing tiap pagi, saya dikasih tiap hari lah dikasih sharing hal yang rohani. Ini Pak, saya mau menanyakan sedikit sebelumnya. Saya minta maaf tidak mengurangi rasa hormat pada hamba Tuhan yang lain. Saya ingin menanyakan pada Matius pasal 7 ayat 22. Apakah ini yang dimaksud secara tafsir Alkitab itu hamba-hamba Tuhan atau aktivis-aktivis yang giat dalam pelayanan? Terima kasih. Oke, baik. Kalau kita perhatikan kegiatan yang dilakukan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan juga, itu siapa? Memangnya jemaat awam? Kan tidak ya. Jadi yang dimaksud di zaman Tuhan Yesus itu pun ini para agamawan. Jadi orang-orang yang pakai nama Tuhan. Bukan Pak, itu nabi palsu. Nah, itu tafsir yang salah. Ini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ini, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Ya, makanya disebut nabi palsu. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikir itu nabi palsu Pak, bukan sembarangan apa. Mudahnya begini loh. Ini pengkhotbah
orang yang melayani tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, cuma dianggap ritual. Itu aja deh, sederhananya. Jelas ya, Pak Suyono? Ya, Ya, Pak Suyono ya, cukup jelas ya. Pak Wignotan itu sudah jelaskan. Ini saya melihat ini Sang Jenderal Kim ini sudah gelisah ini. Ingin bertanya atau ingin menjelaskan, silakan Pak Jenderal Pendeta Heri Christian. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Wigno. Ini belum selesai. Bicara Alkitab itu seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan ya. Tidak akan selesai. Dan mari kita dukung pelayanan-pelayanan seperti ini. Pak Wigno Tanto, ada channel YouTube-nya, kunjungi dan like, subscribe. Bukan soal popularitasnya, bukan sama sekali. Semakin banyak, semakin bagus. Artinya efektif dan efisien dalam pemberitaan Injil. Dan juga saudara-saudara sekalian, Anda yang lagi bimbang dengan kekristenan dan seterusnya, saya beritahu. Atau Anda yang tukang penyerang-penyerang ya, intern atau yang di luar pun, begini, Alkitab itu mudah dibaca, pakai bahasa apapun. Karena Tuhan kami, Tuhan yang ahli bahasa. Dia tidak hanya tahu satu bahasa saja, pakai bahasa apa saja termasuk bahasa roh pun dia tahu. Ya, cuma mudah membacanya, tapi untuk mengertinya tidak boleh disepelekan. Belajar, kalau tidak, saudara telan mentah-mentah itu, lihat di channel YouTube saya itu penyerang yang intoleran itu rata-rata itu kemakan dengan exegesis. Tadi Pak Wigno juga sudah menjelaskan exegesis, apa yang dikatakan Alkitab, tetapi sudah dia sudah punya sudut pandang lalu memperkosa ayat-ayat. Lalu ditelan-telan. Kalau caranya begitu, saudara tidak akan pernah Pak Heri hilang signal ini. Sinyalnya ya. Pak Wigno, sebelum kita dengar lanjutan dari Pak Heri, saya coba ingin bertanya sedikit Pak. Bapak menyinggung soal Alkitab dalam Perjanjian Lama, tadi singgungan soal Maleakhi. Apakah itu masih bisa atau masih relevan dengan zaman sekarang kita menafsirkan soal kitab-kitab di Perjanjian Lama itu Pak? Atau ada hal yang tidak lagi perlu dipakai, mungkin ini bahasa orang awam Pak. Ada yang mungkin di ayat di Perjanjian Lama itu tidak pas lagi untuk di Perjanjian Baru, atau gimana ini Pak penjelasannya Pak? Baik. Jadi kita harus mengerti Alkitab itu bermula dari Kejadian Perjanjian Lama. Lalu secara progresif maju terus dalam sejarah manusia sampai akhirnya kitabnya Wahyu yang menceritakan masa depan di akhir zaman, di ujung ya. Nah, bahkan sampai langit baru, bumi baru. Nah, apakah masih relevan Perjanjian Lama? Jelas relevan. Kenapa? Karena Perjanjian Lama mengantarkan kita kepada sejarah keselamatan manusia. Tetapi tidak semua ajaran di Perjanjian Lama bisa kita ambil. Contohnya sunat fisik, kan sudah dihapus tuh. Jadi kita harus mengerti mana yang diteruskan ke Perjanjian Baru, mana yang tidak. Jangan semua ditelan bulat-bulat. Nah, banyak aturan Perjanjian Lama yang disalahkan Tuhan Yesus juga kan. Kamu belajar kitab suci tapi tidak mencari aku. Gitu. Itu ahli-ahli kitab tuh Pak. Nah, yang orang suka salah mengerti lagi ini di Perjanjian Baru. Orang lupa bahwa di Perjanjian Baru itu seluruh murid dan Tuhan Yesus itu adalah bangsa Yahudi. Israel. Artinya apa? Perjanjian Baru pun merupakan budayanya Israel, bukan budaya Yunani. Sastra Ibrani, bukan sastra Yunani. Cuma ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau kita belajar gitu ya, oh ini ekspresi Ibrani nih sebenarnya. Gitu. Nah, makanya kalau kita belajar Alkitab, pokoknya itu deh, jangan sampai ayat-ayatiah, harus konteks dekat, konteks jauh, jangan cuma satu ayat, dua ayat, jangan berhenti di Perjanjian Lama, harus seluruh Perjanjian Lama dan Baru. Puncaknya ada di Tuhan Yesus, ajarannya. Udah, begitu saja. Singkatnya begitu, Pak Jerry. Oke, terima kasih Pak Wigno. Seandainya Pak, ada orang yang sudah salah kaprah menafsirkan tentang kebenaran firman Tuhan tadi, contoh seperti soal perpuluhan atau soal bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kan sering kita dengar ya,
Ya. Maaf saja, ini pendeta-pendeta karismatik juga menggunakan dalam nama Yesus oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Tapi Ya. ternyata kalau kita lihat konteksnya begitu. Seandainya itu sudah disampaikan dan banyak orang hanya mempercayai hal itu. Bagaimana kita menjawab itu atau mengatasinya, Pak? Seandainya itu sudah salah kaprah gitu loh, Pak. Tapi Ya, itu terjadi loh, Pak, dengan ya, iman benar. mereka. Benar. Jadi gini loh, Pak. Saya itu sekolahnya juga di Battle STTBI, ya. Saya juga hidup, teman-teman saya juga karismatik, sama, nggak masalah. Saya juga mengalami mujizat-mujizat, ada. Tapi kalau soal tafsir Alkitab, kalau soal firman, tetap harus yang benar. Kalau orang tidak mau diajari, menolak, tapi nggak punya dasar biasanya, Pak, mereka. Kalau kita punya dasar, ya kita nggak bisa apa-apa, mungkin butuh waktu bagi mereka untuk mengendap. Makin tua nanti mungkin makin menyadari gitu. Saya perhatikan gitu. Ya. Cuma butuh waktu. Sebab ketika masih muda gengsi. Nggak ngaku salah. Padahal kalau ngaku salah itu enak loh. Memangnya saya nggak pernah salah? Saya juga pernah salah. Kalau salah saya bilang, minta maaf, saya salah. Terima kasih dikasih tahu bahwa saya salah. Kenapa? Supaya lain kali saya nggak salah lagi. Mantap kan? Enak. Bukan saya dikasih tahu kesalahan saya lalu gini, awas kau ya pulang lewat mana. Gitu ya Pak ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya, shalom. Pak Igim, silakan masuk saja Ya, langsung, Pak. kedengaran ya? Dengar sekali, jelas. Iya, saya sinyal saya hilang, saya ganti HP. Ya, jadi kembali lagi tadi ya, saya mengatakan membaca Alkitab itu mudah, apalagi Tuhan kami itu ahli bahasa, tetapi tidak boleh disembelihkan, belajarlah dengan tepat, dan semakin belajar Alkitab malah semakin kita akan semakin jadi bodoh. Artinya, maksud saya begini, kalau kita belajar dengan rendah hati, semakin memperdalam Alkitab, semakin memperdalam, kita akan semakin sadar masih banyak hal yang kita tidak tahu. Nah, itu akan membuat Anda semakin bijaksana. Tetapi kalau belum apa-apa, apalagi gelar apapun ya, terus saudara sudah besar kepala sampai kayak Doraemon kepalanya, Anda tidak akan menjadi berkat. Terus pada akhirnya, bukanlah kebenaran kalau dikerjakan dengan cara tidak benar. Loh, kebenaran itu pasti menghasilkan kasih. Kebenaran itu pasti dikerjakan dengan kasih. Tidak ada mendahulukan kebenaran tanpa kasih. Wah, itu bahaya sekali gitu loh. Akhirnya nanti Anda akan bisa membangun gap, nyesat-nyesati yang lain seperti yang Pak Winyo katakan tadi. Ya. Jadi belajar yang benar. Belajar yang benar saat ini tidak harus sekolah tinggi-tinggi, walaupun itu baik kalau itu calling saudara dan kalau ada biaya dan lain-lain. Saudara terima Yesus terlebih dahulu. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan baik, saudara nggak tahu bahasa aslinya, sejarahnya apa, ada rema khusus loh. Percaya deh. Saya percaya itu ya. Nah, kalau belajar yang lain secara detail, berbagai konsep gitu ya, itu nanti sering perjalanan waktu, ikut pemuritan dan lain-lain. Dan saudara, dalam beberapa bulan ini terjadi serang menyerang satu dengan yang lain masalah tafsir Alkitab. Akhirnya terjebak dengan kita saling ribut dengan namanya konsep yang diciptakan oleh manusia. Saudara, saya berani jamin, silahkan buktikan. Coba saudara stop dengan perdebatan itu. Kalau itu bicara soal doktrin, biarlah itu di ranah gereja. Nah, saudara, komitmenlah dengan gereja Anda. Tapi kalau sudah di dunia digital, di dunia seperti ini, saudara rubah fokusnya bukan di perdebatan itu, tetapi coba fokus kepada amanat agungnya. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka satu, engkau akan berubah menjadi kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Lalu engkau sadar, saudara kita harus bergandeng tangan memberitakan Injil. Kenapa? Visi dari Tuhan itu ciri khasnya besar sekali. Karena saking besarnya tidak bisa kita kerjakan sendiri, kita harus gandeng tangan. Kalau ada yang tidak mau gandeng tangan, merasa paling benar sendiri, ya sudahlah. Biarlah dia dengan kebenarannya memenangkan jiwa bagi dia. Ada orang memberikan Injil karena iri, dengki, dan perutnya, tapi Paulus berkata apa? Ya biar saja. Yang penting Kristus diberitakan, aku tetap bersuka cita. Fokus kepada track Anda ya. Hasilkan buah roh yang benar. Itu hasil tafsir yang benar.
Kalau hasil tafsirnya malah memecah belah, ribut-ribut. Waduh, itu tafsir bukan Roh Kudus itu, rokok kudus itu. Itu mengerikan sekali. Jadi seperti itu. Cuma ini Pak, pertanyaan saya untuk Pak Wignyo. Kenapa ya Pak? Ya, ini harusnya para teolog-teolog, tentu tidak semua. Bukannya menyederhanakan yang sulit, malah menyulitkan yang sederhana. Padahal Yesus itu hadir menyederhanakan yang sulit. Coba penjelasan Yesus itu kan ya, lewat perumpamaan dan seterusnya. Ini yang sekarang ini, waduh, berbagai konsep malah blenger saya dengarnya. Monggo Pak. Ini istilahnya pas sekali Pak. Kata Ibrani blenger tadi itu. Itu bahasa Ibrani ya Pak, blenger itu. Ya. Yunaninya blengerios. Iya, waduh. Oke, saya mau berikan satu ayat untuk itu. Matius 11 ayat 25. Nah. Saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang yang berilmu maksudnya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu orang yang merendahkan diri, mau belajar. Jadi kalau seorang dokter sombong sekali gitu, malah nggak ngerti dia sebenarnya. Itu menandakan nggak ngerti. Kalau ngerti membingungkan itu justru, malah membingungkan. Apalagi ribut nggak karuan gitu. Waduh. Sekarang gini loh ya, kita ngomong sederhana aja nih. Kan harusnya kita itu rohaniwan. Kok ini malah ribut kayak preman? Nanti orang-orang tersandung loh. Wah, pendeta itu begitu, aku nggak tertarik sama kekristenan gitu. Jadi sandungan malahan. Kok nggak berpikir ya, segala sesuatu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ribut begitu untuk kemuliaan Tuhan atau bukan tuh? Melakukan kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri itu? Aneh loh. Saya kadang-kadang gini, something wrong, apa yang salah ya? Ada sesuatu yang salah. Pola pikirnya. Dan satu lagi yang saya curiga, ada roh setan sebenarnya yang menyusup. Sehingga spiritnya itu menyebabkan pendengarnya itu nggak damai, bukan damainya Tuhan gitu. Kalau ajaran kebenaran itu kadang-kadang memang membuat orang juga tidak tenang, tapi tidak tenangnya itu dalam rangka aku harus cepat bertobat nih. Rupanya aku belum bertobat. Nah, obat. Itu Pak Heri. Oke, Pak Wignyo, saya coba membaca pertanyaan dari... Sampai nyebutin nama Hajar sembilan rupa gitu. Nah, makanya saya kasih tips sederhana untuk banyak orang ya. Kalau you mendengar orang suka menyerang, nyebut nama, itu tidak beretika artinya. Itu bukan rohaniwan, itu rohanawan. Itu aja. Oke, Pak Jerry. Oke, Pak Wignyo, saya langsung saja ya, karena ini ada pertanyaan. Kita perlu juga jawab, menghargai mereka yang sudah bertanya di chat ini ya, di Zoom. Silakan. Ini dari Yanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu admin. Shalom Pak Wignyo. Pak, mohon pencerahan dan penguatannya. Kadang-kadang dalam keadaan yang situasional, karena pergumulan-pergumulan yang diizinkannya terjadi, saat membaca firman di waktu jeda, sering terasa bahwa itu sangat tepat dengan keadaan kita yang situasional tersebut. Bagaimana Pak meresponnya agar bukan hanya kepuasan saja, tapi bagaimana mengetahui maksud yang benar dan mendapatkan frekuensi yang sama dengan Tuhan, sehingga benar-benar mengerti maksud dan tujuannya dalam kehendak Tuhan. Dari Yanti, Pak. Oh, baik. Jadi sebenarnya yang pertama memang kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau dengan firman lalu kita mengerti meskipun belum 100%, yang lebih penting adalah melakukannya. Nah, melakukan ini bagaimana? Ini perlu pergumulan memang. Makanya kita berdoa sama Tuhan bukan soal minta-minta terus, tapi kita berdialog dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang harus kulakukan dalam hidup ini? Itu digumulkan. Apa yang salah dengan hidupku? Kenapa begini, kenapa begitu? Itu digumulkan sehingga hidup kita itu nyata
mengalami, bukan teori gitu. Nah, itu suatu proses pergumulan seumur hidup memang. Tidak bisa secara teori. Kalau cuma teori sekolah, belajar dari buku, tapi tidak cukup. Kebenaran tuh harus dikenakan, bukan cuma dipelajari. Begitu, Pak Jerry. Oke, langsung saja Pak. Ini masih ada juga dari teman yang bergabung di Zoom juga ya. Ini dari Rian Sangihe dengan pertanyaan, Shalom Pak, saya mau bertanya tentang isi Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 29. 1 Korintus 11 ayat 29 yang berkata mengakui tubuh Tuhan. Maksud dari ayat ini apa Pak? Tubuh Tuhan. Ini pertanyaan dari Rian. Mohon pencerahannya Pak. Silakan. Baik, 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 11 ayat 29. Oh, 11. Oke. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, tubuh Tuhan yang dia tanyakan Pak di sini. Ya. Nah, jangan terpaku pada istilah tubuh secara etimologi saja. Banyak orang kalau belajar Alkitab itu cuma mencari kamus atau leksikon. Ingat, harus lihat konteks dekatnya, konteks jauhnya. Nah, kalau kita lihat perikop ini kan cerita tentang perjamuan. Ya. Nah, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya maksudnya tanpa kita memiliki sikap hati yang benar terhadap apa yang kita lakukan ini gitu loh. Jangan perjamuan itu dibuat tidak berarti, tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan tubuhnya di kayu salib. Nah, jadi intinya adalah kalau kita makan minum ini, lakukan dengan sikap hati yang benar. Kalau kita sembarangan itu mendatangkan hukuman loh. Konteksnya begitu, Pak. Jadi jangan tubuh Tuhan artinya, yang dimaksud tubuh Tuhan ini tentu saja bagaimana kita menyikapi pengorbanan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan roti itu yang dimaksud tubuh Tuhan. Kan mungkin itu ketika orang perjamuan kudus, roti ini jadikan tubuh gitu. Bukan itu ya yang dimaksud. Bisa juga. Nah, jadi waktu makan, inilah tubuhku, gitu kan? Tadi, Pak? Maaf. Nah, inilah tubuhku. Nah, bisa juga itu harus lambang dari tubuh Tuhan Yesus, harus dengan hormat. Lakukan dengan hormat, gitu maksudnya. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan sikap hatinya nggak benar berarti. Gitu. Oke, Pak Wigno. Ada lagi pertanyaan ini Pak dari juga teman yang bergabung di Zoom. Ini saya juga harus baca karena ini mereka yang bertanya. Dari Franky Siahaan ya. Shalom Pak Wigno. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah ayat Alkitab yang kita baca itu mempunyai makna literal atau makna simbolis? Ya. Silakan Pak Wigno. Baik. Jadi ayat-ayat di Alkitab itu ada yang historis, ada yang literal, ada yang figuratif. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Itu tadi Pak, kalau kita sudah sampai pada gambar besar, mengerti keseluruhan, nanti kita tahu setiap ayat ini, oh yang ini literal, yang ini kiasan, figuratif, yang ini dan seterusnya. Gitu. Jadi tanpa mengetahui gambar besarnya kita bingung memang. Ini kenapa sih literal, kenapa figuratif? Nah, kenapa-kenapanya itu terjawab kalau kita mulai baca makin lengkap Alkitab. Karena kalau kita salah mengerti nanti nggak nyambung di belakangnya. Gitu. Contoh. Itu ular yang ada di Eden itu ular beneran atau ular figuratif ya Pak? Banyak orang bilang itu ular beneran Pak. Lah kalau itu ular beneran berarti yang menyesatkan manusia ular dong, bukan setan. Kalau gitu musuhnya ular dong. Nggak cocok kan? Nggak cocok karena di akhirnya kita tahu lawanmu si iblis kan gitu. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan seperti Hawa, disesatkan si ular itu tanda kutip pasti itu. Nah. Oh enggak Pak, itu ular yang dirasuk setan. Oke, tahu dari mana? Itu kan eisegesis, memasukkan pikiranmu ke dalam ide Alkitab. Oh enggak ditulis dirasuk setan? Itu Bileam Pak, bisa bicara. Itu Bileam jelas ditulis di Alkitab. Ini enggak ditulis kalau kerasukan setan. Beda.
Eisegesis itu beda sama exegesis. Ya. Jadi itu apa? Itu lambang dari setan itu. Jadi makanya lawan kita setan bukan ular. Kalau lawannya ular ya hari ini gampang kita lawan ular. Dimatiin aja ular. Gitu. Ya. Gitu Pak. Jadi untuk mengetahui apakah ini literal atau figuratif, itu dengan mengetahui konteks besarnya. Ini apa ya intinya yang mau disampaikannya? Oh itu berarti ini figuratif, yang ini bukan, yang ini histori, yang ini puisi, yang ini gitu. Kita mesti belajar lebih lanjut soal hal itu. Ya kalau setan ular itu adalah setan, ini orang-orang Manado Tomohon hebat-hebat Pak. Setan dimakan tiap hari, itu ada di pasar ekstrim Pak. Waduh, setannya di sate. Coba Pak bayangkan di taman di Eden, kalau Adam dan Hawa itu ternyata orang Manado Pak. Setannya, ularnya muncul dimasak, habis. Nggak jatuh dalam dosa. Oke. Yang Pak, ternyata saya yang konfirmasi nih Pak. Ya. Ya, kenapa Pak Jerry? Pak Heri suaranya terlalu kecil Pak, mungkin dibesarkan. Oke, Ya. Pak. Ya jelas ya. Ya. Jadi gitu ya. Makanya kalau ular itu adalah setan, maka wah orang Manado dan Tomohon itu hebat-hebat. Tiap hari di pasar ekstrim tuh dimakan ularnya. Oke. Saya minta konfirmasi saja, tapi kalau saya sudah paham, ada sebuah videonya Pak Erastus itu yang menjelaskan bahwa tapi ada sebuah kalimat yang saya paham betul, ini khusus jemaat GSKI. Anda yang susah, yang ya dalam tanda kutip ya miskin secara susah, Anda tidak harus memberikan persembahan di gereja kami. Oke, intinya begitu. Saya mendengar itu mengerti, tapi bukan berarti ini sebuah pengajaran bahwa kalau kamu susah nggak usah ngasih persembahan dan tidak bisa digebyah uyah. Bukan untuk semua gereja manapun kan. Itu bukan berarti tidak mengajar untuk memberi kan begitu. Nah ini bisa menafsirkan yang salah kan Pak? Oh ya benar. Ya betul. Padahal udah berkali-kali dijelaskan khusus jemaat GSKI. Kalau Anda susah malah silahkan datang kepada staf kami akan dibantu. Tapi orang di luar itu bisa salah mengerti. Pada akhirnya dia mempraktekkan di gerejanya. Padahal dia juga punya kemampuan atau apa kewajiban itu bukan berarti ditiadakan. Silakan Pak, mohon. Jadi sebenarnya klarifikasinya. Betul. Jadi sebenarnya yang kita ajarkan itu gini loh. Yang menjadi milik Tuhan itu seluruh hidup kita, bukan 10%-nya. Seolah-olah saham Tuhan ada 10%. Yang 90% milik kita. Bukan. Seluruhnya milik Tuhan. Dan kita sangat menekankan memberi. Cuma kita tidak pakai ayat kalau kau beri dibalas Tuhan loh ya, enggak begitu. Kalau kau beri itu pun tidak cukup. Nah, kalau memberi itu pun tidak cukup. Sebab Alkitab berkata apa? Biar tubuhmu dibakar sekalipun. Kalau enggak punya kasih percuma. Nah, kita tahu benar hal itu, Pak. Jadi kalau kita berkata begitu, kita sedang mendidik jemaat lokal kita. Kalau ada yang sulit, gereja akan bantu. Itu. Kalau yang lebih, jangan hitung-hitungan. Masa sama Tuhan berani hitung-hitungan pakai kalkulator? Lebih kasih tuh jangan hitung-hitungan. Waduh, itu seorang anak sama orang tuanya aja sangat tidak sopan loh Pak. Coba menghadap orang tua ya pakai kalkulator. Nggak sopan itu namanya. Nanti orang tua keluarkan kalkulator lagi. Uang susu sekian, uang ini sekian. Nggak bisa bayar kita. Gitu ya. Terus pesan saya satu lagi, siapapun kita jangan suka menggoreng-goreng seperti orang dunia. Itu orang dunia itu sifatnya, segala sesuatu dipotong videonya, dikasih narasi, seneng banget gitu menampilkan sifat jahatnya itu. Ya laku Pak. Laku soalnya. UUD. Subscribe Pak. Ya UUD, ujung-ujungnya duit. Capek deh. Iya. Jadi intinya begitu ya. Dalam hal ini Anda juga jangan memanfaatkan. Kadang-kadang kalau memang mentalnya adalah mental pelit, tidak cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan itu nggak perlu digenjot-genjot, pasti akan mau memberi kepada yang kita cintai itu. Masih ingat kan waktu kita jatuh cinta?
Apa yang tidak dia minta kita kasih, pokoknya dia senang, dia terima saya, kan begitu. Ya. Nggak hitung-hitungan loh. Kalau cinta sama Tuhan, apalagi gitu ya. Nah, jangan memanfaatkan ini. Silakan Pak. Ya, saya mau sharingkan satu fakta. Tuhan bicara begini sama Abraham. Aku akan memberkati engkau. Memberkati orang yang memberkati engkau. Artinya gini, aku akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, Abraham. Kenapa? Bukan sedang membela Abraham secara pribadi. Tuhan sedang membela pekerjaannya, keselamatan untuk umat manusia. Tapi aku akan menghancurkan, mengutuk dia, orang-orang yang menganggap remeh kamu. Itu terjemahnya mengutukkan, padahal enggak. Menganggap enteng saja, kukutuki dia. Menghina itu namanya. Apalagi sabotase. Wah, itu udah terkutuk hidupnya. Mau jadi orang Kristen, mau jadi siapapun, kalau nggak jadi saksinya Tuhan, itu terkutuk namanya. Ya. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Gitu kesimpulannya. Ya. Oke, Pak Wigno, saya masih punya waktu untuk rekan-rekan yang lain yang masih ingin bertanya, yang bergabung di Zoom ini, silakan. Ada lagi, kalau Ibu Lilis masih ingin bertanya, Pak Suyono, Belita, atau Pak Iwan, dan yang lain, ada juga Lani, karena salah Ibu Lani, siapa? Ada Mini Martalela, silakan. Anda ada yang... Maaf, tadi yang Pak saya Irwan, tanyakan silakan mengenai Pak Irwan. Yang zaman now, Pak, bagaimana yang mengenai sosmed, mengenai apa hal-hal yang baru, Facebook semua ini, bagaimana kita menerapkannya dalam arti pengertian mengenai Alkitab? Bagaimana kita, sepertinya jemaat-jemaat zaman now ini memerlukan semacam guidance gitu, Pak, semacam bagaimana kita menerapkannya dalam arti Alkitab gitu, Pak. Ya, jadi sebenarnya ayat Alkitab tetap relevan, Pak. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Zaman now, sekarang zamannya postmodern, zamannya sosial media, itu sebagai alat sosial media itu. Sebagai alat komunikasi, sampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan suka memforward hoax, forwardlah kebenaran. Supaya kita jadi alat-alat kebenaran. Bapak Ibu jangan suka forward berita yang belum dibaca. Banyak orang forward berita yang nggak dibacanya sendiri. Jangan. Kalau sudah yakin ini ada gunanya, ini untuk berkat, di forward. Kalau ketemu yang sesat, forwardnya ke saya aja, jangan ke orang-orang. Saya bisa buat contoh buku-buku saya nanti kasusnya. Gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, Pak. Intinya itu ya, Pak. Ya, untuk belajar, untuk memberitahu yang lain, untuk berbagi, untuk komunikasi, mengabarkan kabar baik. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Irwan Rusli, dan pada semua ya, kita sudah terbatas ini waktunya. Tapi mungkin ada pertanyaan, sekali kesempatan lagi. Pak Siono kayaknya, kita lihat ini sudah mau lepas. Silakan Pak Siono dari Berita. Sementara belum ada lagi, Pak. Oh, menyimak terus, sangat berkati. Silakan. Ibu Lilis kayaknya ini. Iya Pak, ini saya mau tanya ini saja Pak. Tadi kan Pak Rusli menanyakan bagaimana itu tentang medsos. Nah saya mau bertanya, semisal saya itu salah satu anggota di gereja tertentu Pak. Yang mana sebagai anggota jemaat di gereja tertentu itu kan sebagai brand ambassador-nya Pak ya. Artinya kita sebagai representative person dari gereja tersebut. Tetapi jika ketahuan atau kita melihat bahwa ada salah satu jemaat atau aktivis justru against pengajaran di gereja tersebut, jadi seolah-olah seperti tadi workers lah, atau itu kita sudah panggil, kita sudah nasihatin, tetapi dia seolah-olah cuek dan juga tidak mau gitu, maksudnya keluar atau memisahkan diri dari denominasi tersebut. Itu bagaimana Pak? Jadi seperti suicide gini loh, saya memberitakan ini, tapi orang tersebut di sinode tersebut justru memutarbalikan gitu loh Pak. Ya. Di gereja tersebut memutarbalikan, jadi seperti bukan brand ambassador-nya.
Ya. Jadi kita kan jadi kacau, Pak. Jadi apa namanya? Jadi chaos gitu di dalam, Pak. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, hati-hati karena penyerang itu bukan dari luar saja, dari dalam pun ada. Ada Yudas-Yudas di dalam gereja. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah hati-hati, kita tahu tidak tersandung gitu. Jangan tersandung oleh orang-orang dalam juga. Yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi Bapak Ibu sendiri nanti kalau tersandung. Diuji kebenarannya itu. Makanya hari Kamis, setiap hari Kamis sore di truth.id, itu kan saya berikan seri kebenaran tuh. Itu nanti belasan sesi itu dan akan jadi buku. Alat tes, alat uji tes kebenaran. Itu saya sampaikan semacam rapid testnya gitu. Dan semacam PCR-nya nanti. Dalam sesi-sesi lanjutan. Bisa dites kebenaran itu. Ya, begitu Bu Lilis. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, terima kasih ya. Saya pikir ini sudah harus kita tutup ya, karena waktu yang membatasi kita semua. Tapi sebelum kita berpisah dan sebelum Pak Wignyo akan berdoa, saya ingin membaca mereka yang bergabung di media sosial kami di Radio Amigos FM. Ini ada Ibu Dumariana dengan komentar Salam, ada Papang Bune dengan komentar Amin, juga ada Ibu Suryani, Amin, terberkati. Ada juga Bapak Romi Tumewu, puji Tuhan, Amin. Bapak Robert Faat yang tadi juga sudah menelpon juga dengan komentar sama, Amin. Ada Ibu Ice Sembung, ya, juga dengan komentar Amin. Ada Bapak Petrus, Amin, Pak Pendeta. Johan Ginting, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Masih juga dari orang yang sama, amin, renungannya Pendeta. Dari Nur Adam, juga komentarnya amin. Stephen Harpono, ya, mengaminkan apa yang sudah disampaikan. Dan Daud Christian juga dengan komentar puji Tuhan, haleluya 12 kali Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Haleluya 12 kali. Puji Tuhan. Dan juga dari Manuel da Costa, amin. Terima kasih Pak, saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Ya, terima kasih juga Pak Manuel. Juga masih dari Lanti Panjaitan, komentarnya juga amin. Dan juga ya sudah, dan yang lain tidak beri komentar tapi menyaksikan. Ada Ibu Nora Aperinaga Sinaga, ya, juga ada Ibu Margareta. Selain yang bergabung di Zoom, ya tentu kita bisa melihat mereka, ada Ibu Lydia, ada juga Ika Rizkawati, ada Pak Markus Irala, ada Rian, tadi sudah beri juga pertanyaan, ada Ibu Lani, ada Pak Weni Christine, ya, juga ada Li Hok An, Sri Rosyanti, juga ada Bapak Bambang Hengki, dan ada Wani Prasetyo, Bapak Hari Halim, ada Yunita Mulyono, Ibu Weni Christine, dan Mini Marta Lela. Ya, banyak. Indria Kristiawan, cukup banyak Pak. Ini yang saya lihat ini ada 29 orang, tadi ada lebih, tapi mereka sudah keluar karena dengan kesibukan masing-masing. Ada Bapak Siono Tentu Blitar yang sudah bertanya, Pak Irwan Rusli dan Ibu Lilis. Terima kasih untuk semua sahabat, baik yang menelpon tadi ada Pak Robert Faat, juga mereka yang bergabung di media sosial, dan juga yang tergabung di media Zoom. Tentu lebih khusus narasumbernya kita hari ini, Bapak Wignyo Tanto. Terima kasih banyak Pak ya untuk pencerahannya, dan kita semakin diberkati, semakin mengalami edukasi yang luar biasa ya dengan hal ini. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan untuk terus ya semakin berhati-hati jika menafsirkan sebuah ayat atau Alkitab ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua sahabat mereka yang bergabung baik di Zoom saat ini dan juga di media sosial dan mereka yang menelpon. Nah, kita akan jumpa lagi di hari yang akan datang ya, juga dalam program yang sama, Berita Firman Tuhan, tentu dengan topik yang berbeda, bahkan narasumber juga yang berbeda.
himbauan saya untuk semua kita, sahabat pendengar dimanapun berada, baik yang mendengar dengan lewat radio regional kami, untuk terus lakukan prokes atau protokol kesehatan, ya pakai masker ketika keluar rumah, dan sering cuci tangan dengan sabun jika Anda kembali ke rumah atau dimanapun ya, dan juga hindari kerumunan orang banyak. Terima kasih, dan saya akan undur diri, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Pak Wigno Tanto tentu untuk berdoa buat kita hari ini. Silakan Pak Wigno Tanto. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sudahi pertemuan kita, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang penuh kebenaran ini. Mohon berkati program ini, Radio Amigos ditomohon agar menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai ke ujung bumi, melalui teknologi online. Bapa, ajari kami terus, siapapun kami, yang mendengar dan mau belajar. Sehingga dari hari ke hari, pengertian kami semakin lengkap, semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebab di umur kami ini, di sisa umur hidup kami ini, kami mau belajar menyempurnakan diri. Kami tidak mau buat salah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu di Radio Amigos, juga umat-Mu dimanapun berada. Mohon berkat-Mu atas kami, berkat kesehatan, umur panjang, agar kami boleh belajar lebih lama, boleh melakukan kehendak Tuhan lebih lama, sehingga kami didapati berkenan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan amin.